Wajah dingin Cailin berubah lembut saat melihat kegembiraan Xiaoyan memandang Xiao Xiao. Baginya, Xiao Xiao lebih berharga dari hidupnya sendiri, dan melihat Xiaoyan memperlakukan Xiao Xiao dengan baik adalah kebahagiaan tersendiri. Xiao Xiao kondisinya sudah sangat baik berkat pil tulang darah jiwa surga yang kau kirimkan, kata Cailin sambil tersenyum. Namun dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan tegas. Jika Xiaoyan ingkar janji atau terlambat mengirim pil itu, hubungan mereka akan putus total dan suku manusia ular akan meninggalkan aliansi. Untungnya, Xiaoyan tak lupa janji dan bahkan meminta Xiaoli mengirimkan pil saat ia meninggalkan daerah sudut hitam. Tapi Xiaoyan tahu, pil itu bagus sebagai fondasi, bukan penyelesaian. Pil tulang darah jiwa surga hanya pil tingkat 7 paling rendah. Ada pil lain yang jauh lebih hebat katanya. Tiba-tiba terdengar suara samar di sampingnya. Pil pembangun fondasi bodhisattva misterius. Pil tingkat 7 yang lebih cocok untuk Xiao Xiao. Tapi peluang memurnikannya hanya 40%. Mungkin ketua aliansi perlu turun tangan. Xiaoyan menoleh, tersenyum sinis. Grandmaster Guhe, apa kabar? Guhe, Raja Pil Kekaisaran Jiama dan Kepala Balai Pengobatan Aliansi Yan, muncul dikelilingi beberapa tetua berjubah alkemis tingkat 6. Meskipun mereka menyambut Xiaoyan dengan hormat, ada ekspresi waspada dan sedikit permusuhan. Guhe sendiri menyembunyikan rasa malu karena pernah dikalahkan Xiaoyan dalam kompetisi pil, dan meski sudah menjadi alkemis tingkat 7 yang hebat, ia menyimpan dendam tersembunyi. Cailin menjelaskan, Balai Pil di bawah pimpinan Guhe telah menjadi sangat kuat dan menjadi pilar utama aliansi Yan. Namun, kesombongan dan sikap mandiri Balai Pil mulai menciptakan jurang dengan bagian lain aliansi. Cailin mengaku sebagai bukan alkemis, sehingga pengaruhnya di Balai Pil sangat terbatas. Xiaoyan memandang situasi ini dengan serius. Ketua aliansi, Pil Pembangun Pondasi Bodhisattva Misterius masih bisa diterima, tapi aku penasaran, apakah Guhe pernah dengar tentang pil awal pertama? Mendengar nama itu, Guhe dan para tetua Balai Pil terkejut dan berkata, pil tingkat 8, Xiaoyan menantang, aku akan memurnikan pil tingkat 8 di depan umum besok. Semua anggota Balai Pil harus hadir. Siapa yang tidak datang akan langsung dikeluarkan dari aliansi Yan. Ia melanjutkan dengan suara tegas, ketika aku pergi, aku berikan Balai Pil wewenang besar. Tapi hanya ada kurang dari 5 alkemis tingkat 7. Ini tidak efisien. Guhe mengerti maksud Xiaoyan, reformasi Balai Pil yang akan mengguncang struktur lama dan kesombongan yang tumbuh subur di dalamnya. Meskipun beberapa tetua Balai Pil gelisah, Guhe menerima tantangan itu. Setelah Guhe dan para tetua pergi mengumpulkan anggota, Cailin berbisik, ini bisa jadi masalah. Balai Pil terkenal menyulitkan orang-orang yang dikirim ke sana. Praktik buruk sudah mengakar. Xiaoyan tersenyum sinis. Mereka cuma alkemis biasa. Aku punya koneksi di Central Plains. Jika perlu, aku akan merekrut Grandmaster alkemis tingkat 7 dari sana yang kualitasnya jauh lebih baik. Xiaoyan juga mengungkapkan rencananya. Besok aku akan memurnikan pil obat untuk Xiao Xiao di Balai Pil sebagai penanda bahwa sudah waktunya mengelola Balai Pil dengan benar. Ia membelai Xiao Xiao yang kecil di pelukannya dengan tekad kuat untuk mengatasi masalah di dalam aliansi Yan yang sudah seperti kanker ini. Cailin mengangguk setuju. Ia pun membocorkan informasi rahasia. Beberapa tetua Balai Pil yang sebenarnya berbahaya belum muncul. Mereka adalah alkemis tingkat 7 yang sombong dan diduga diam-diam menjual pil Balai Pil ke pihak luar. Namun, aku belum menemukan bukti kuat. Xiaoyan menghembuskan napas pelan. Tatapannya menjadi dingin dan tajam. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Benteng Kuning Misterius adalah lokasi terpenting aliansi Yan di luar Kekaisaran Jiama, tempat berkumpulnya sebagian besar anggota Balai Pil. Karena perang, sekitar 80% anggota Balai Pil dipindahkan ke benteng ini, menjadikannya pusat kekuatan alkimia. Namun, ketegangan memuncak setelah Guhe menyampaikan pesan Xiaoyan kepada Balai Pil. Selama bertahun-tahun, Balai Pil tumbuh arogan dan mendominasi aliansi Yan tanpa campur tangan, bahkan kepala aliansi yang lama menghilang. Banyak anggota baru hanya mengenal Xiaoyan dari cerita.
sehingga rasa hormat mereka terhadapnya rendah. Di aula cabang Balai Pil di Benteng Kuning, sebuah ruangan besar bergemuruh oleh perdebatan sengit. Seorang tetua berjubah abu-abu, Liu Chang, alkemis tingkat 7 dengan reputasi besar, membentak keras, mengejek Xiaoyan yang baru kembali dan ingin mengatur Balai Pil. Kalau bukan karena Balai Pil, apakah aliansi Yan akan maju seperti sekarang? Kata Liu Chang sinis, disambut setuju oleh beberapa alkemis. Gu He, kepala Balai Pil, duduk di kursi pemimpin. Dia tahu bakatnya dalam meracik pil luar biasa, tapi kemampuan manajemennya kurang. Fama, ketua asosiasi alkemis, yang biasanya netral, hanya memejamkan mata dan diam. Seorang tetua lain menyindir bahwa Balai Pil harus bebas dari campur tangan aliansi, karena mereka selama ini menjadi pilar kekuatan. Gu He membela Xiaoyan. Ketua aliansi juga alkemis hebat. Jauh melampaui saya, tapi Liu Chang membalas. Dia hilang terlalu lama, tak tahu masalah Balai Pil, dan memurnikan pil tingkat 8 bukan hal mudah. Xiaoyan masih muda dan peluangnya kecil. Gu He tak sabar dan mengingatkan agar semua alkemis datang tepat waktu besok untuk menyaksikan proses memurnikan pil tingkat 8 oleh Xiaoyan. Meski ketegangan terasa, Liu Chang dan kawan-kawan terpaksa mundur karena gengsi Gu He lebih besar. Setelah mereka pergi, Gu He bertanya kepada Fama, yang memperingatkan agar Gu He tidak terlibat terlalu dalam konflik ini. Fama yakin Xiaoyan, yang kuat dan penuh visi, tidak akan membiarkan Balai Pil tetap arogan. Kamu harus siap, besok adalah titik balik, kata Fama dingin. Keesokan harinya, pagi menjelang di Benteng Kuning. Lebih dari 100 alkemis berkumpul di alun-alun aula pil, tapi Liu Chang dan Wu Zhen tidak terlihat. Gu He menggerutu. Kedua orang tua itu terlalu gegabah. Tiba-tiba, sosok-sosok muncul di langit. Di depan, berdiri Xiaoyan. Tubuhnya memancarkan aura kuat. Semua memberi salam hormat. Xiaoyan mengamati sekeliling dan mengangguk, lalu naik ke panggung batu di tengah alun-alun. Dia mengumumkan, hari ini aku akan memurnikan pil obat tingkat 8. Semua harus memperhatikan prosesnya. Ini akan berguna bagi kalian di masa depan. Suasana tegang langsung menyelimuti semua orang. Memurnikan pil tingkat 8 adalah pencapaian langka yang membuktikan kekuatan seorang alkemis. Ketika Xiaoyan mulai mempersiapkan kuali, dua sosok tua bersama selusin alkemis muncul dari kerumunan. Liu Chang dengan jubah abu-abu melangkah ke depan dan mengejek. Aku hampir melewatkan momen ini. Xiaoyan menatap mereka dengan tenang, lalu tersenyum dingin. Karena kalian sudah datang, silakan duduk. Kedua tetua itu merasakan getaran ketegangan yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Mereka tahu Xiaoyan bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng, meskipun usianya muda. Dengan jentikan jari, Xiaoyan mengeluarkan api ungu coklat yang membara ke dalam kuali. Ratusan bahan obat melayang dan masuk ke dalam kuali, menyatu dalam panas api yang terus membara tanpa henti. Energi spiritual yang dahsyat mulai memancar dari tubuh Xiaoyan, membuat semua alkemis merasakan tekanan yang luar biasa. Wajah mereka berubah serius, penuh hormat sekaligus takut. Tekanan itu hanya dimiliki oleh alkemis tingkat 8, menandakan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mencapai level tertinggi tersebut. Liu Chang dan Wu Zhen bergetar, terlihat jelas terkejut. Gu He menarik napas panjang, sedangkan Fama tersenyum dingin sambil menatap kedua tetua sombong itu. Hari-hari mereka berkuasa sudah berakhir, pikir Fama. Panas luar biasa membara dari kuali obat merah tua yang menyala, memancarkan hawa kering dan menyengat. Memurnikan pil obat tingkat 8 bukan hal mudah. Hampir 100 bahan obat bermutu tinggi dilemparkan ke kuali, dan mengendalikan energi murninya adalah tantangan besar bagi kebanyakan alkemis. Namun, kekuatan spiritual Xiaoyan yang luas, bagaikan lautan, membuatnya mampu mengendalikan semua itu tanpa kesulitan. Penyempurnaan pil tingkat 8, terutama pil permulaan pertama yang dapat memanggil petir pil 5 warna, membutuhkan waktu dan ketelitian. Meskipun rumit,
Proses pemurnian Xiaoyan berjalan lancar berkat kekuatan dan pengalaman bertahun-tahunnya. Setengah hari berlalu, dan para alkemis di alun-alun semakin terpukau oleh keahliannya yang misterius dan sulit ditandingi. Selama 3 hari proses itu berlangsung dengan tenang, kabar tentang kemampuan Xiaoyan menyebar cepat. Semakin banyak alkemis dan ahli dari berbagai faksi berdatangan ke benteng kuning misterius untuk menyaksikan. Bahkan beberapa ahli non-alkemis yang mencari perlindungan di aliansi Yan turut mengamati dengan penuh antusias. Cailin terpaksa mengerahkan pasukan aliansi untuk menjaga ketertiban agar tidak ada yang mengganggu penyempurnaan pil tersebut. Pada hari ke-8, langit cerah tiba-tiba berubah. Guntur menggelegar keras, dan awan gelap bergulung, diwarnai petir yang berkelap-kelip seperti ular perak. Energi ganas menyelimuti benteng kuning misterius, membuat semua orang terkejut dan waspada. Energi itu terlalu dahsyat, bisa menghancurkan separuh benteng jika turun. Di tengah kegaduhan, Xiaoyan membuka matanya. Awan gelap itu berubah warna menjadi awan guntur 5 warna yang mempesona. Semua alkemis terkesima menyaksikan petir pil legendaris ini, sesuatu yang sangat sulit dipanggil meski oleh alkemis terbaik sekalipun. Tiba-tiba, petir itu meledak dan menukik ke arah Xiaoyan. Namun, dengan gerakan tenang, Xiaoyan mengaktifkan boneka setan langit berwarna emas gelap yang muncul dari tangannya. Boneka itu bertarung dengan petir pil raksasa itu, menahannya dengan mudah hingga petir menghilang. Serangan dahsyat itu berlangsung selama hampir 10 menit, menimbulkan ketakutan dan decak kagum di antara para penonton. Setelah semua usai, Xiaoyan mengambil pil yang baru saja disempurnakan dengan cepat dan memasukkannya ke dalam botol giok, lalu menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Sorak-sorai meledak dari kerumunan. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan penyempurnaan pil tingkat 8 dengan petir pil 5 warna yang sempurna. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Xiaoyan menenangkan keramaian dan mulai bicara dengan suara tegas, mengingatkan semua orang bahwa penyempurnaan pil hanyalah satu alasan kedatangannya. Ia mengungkapkan masalah besar dalam balai pil aliansi Yan. Ketidakharmonisan dan arogansi beberapa orang yang telah lama merusak organisasi. Dengan suara dingin, Xiaoyan membeberkan daftar nama para anggota balai pil yang korup dan melanggar aturan, yang menyebabkan kerugian besar hingga kematian ratusan saudara aliansi. Cailin membacakan tuduhan itu dengan suara lantang, menyebutkan kepala bagian yang mengabaikan perintah, menyalahgunakan bahan, dan bahkan menjual pil untuk keuntungan pribadi. Ketegangan memuncak saat nama Liu Chang dan Wu Zhen, 2 tetua balai pil yang selama ini dianggap berkontribusi besar, disebut sebagai pengkhianat yang sombong dan tidak patuh. Alun-alun mendadak gempar dan wajah mereka memucat saat semua mata tertuju penuh kemarahan. Xiaoyan menegaskan bahwa hukum aliansi harus ditegakkan tanpa pandang bulu, menegaskan tidak ada yang kebal dari aturan. Ketika Liu Chang dan Wu Zhen berdiri dan menantang Xiaoyan menolak hengkang, beberapa pengikut mereka memilih untuk pergi mengikuti mereka demi keselamatan. Dengan senyum dingin, Xiaoyan bertanya pada Cailin apa hukuman bagi para pengkhianat yang pergi meninggalkan aliansi. Cailin menjawab dengan tegas, "Kematian tanpa ampun." Kelompok Liu Chang terdiam, menyadari konsekuensi serius dari tindakan mereka, sementara suasana di benteng kuning misterius semakin mencekam. Langkah kelompok Liu Chang terhenti saat mendengar suara dingin Cailin. Liu Chang dan Wu Zhen menoleh dengan marah. "Mengapa? Apakah aliansi Yan berniat membunuh kami di depan banyak orang?" Xiaoyan berdiri santai, matanya dingin memandang mereka. Suara samar bergema. Aliansi Yan bukan organisasi sembarangan. Jika seseorang ingin menarik diri untuk menghindari hukuman karena kejahatan, apakah aliansi Yan seperti permainan anak-anak?
kalian telah bertahun-tahun bersikap sombong, menyebarkan masalah, dan menyebabkan perpecahan. Ini adalah kejahatan besar. Kalau bisa selesai hanya dengan mengundurkan diri, berarti siapapun yang melanggar aturan bisa bebas begitu saja. Teguran dingin Xiaoyan membuat para alkemis Balai Pil menundukkan kepala, tubuh mereka berkeringat dingin. Mereka sudah terlalu sombong selama ini karena status tinggi mereka di aliansi Yan. Liu Chang dan Wu Zhen terlihat panik, sadar bahwa situasi sudah jauh melampaui harapan mereka. Mereka yang semula merasa seperti VIP kini harus menghadapi kerasnya hukuman. Apa rencanamu? Liu Chang menggertak. Xiaoyan menjawab dingin. Aku hanya akan bertindak sesuai aturan aliansi. Mendengar itu, ekspresi keduanya berubah drastis. Menurut aturan, pelanggaran berat seperti mereka harus dihukum mati beberapa kali sebagai penebusan. Tangkap mereka. Perintah Cailin tanpa emosi. Para ahli aliansi Yan langsung menyerbu, mencoba menangkap Liu Chang dan Wu Zhen. Keduanya panik. Dou Qi melonjak keluar, dan mereka memaksa menyingkirkan beberapa penyerang. Mereka berubah menjadi sosok bercahaya dan berusaha kabur. Mencoba melarikan diri, Xiaoyan mengangkat alis dan tersenyum dingin. Ia menjulurkan tangan, menciptakan medan yang membekukan gerak keduanya. Mereka terperangkap dan dilempar kasar ke tanah, menimbulkan suara benturan keras. Kalian kurang ajar, jerit mereka mengeluarkan darah segar. Sebelum mereka sempat bangkit, tombak-tombak panjang berkilat dingin menghentikan gerakan mereka. Tuan Ketua Aliansi, tolong lepaskan kami. Kami janji akan berbakti. Liu Chang dan Wu Zhen ketakutan, mengetahui Dou Qi mereka telah disebar habis oleh tangan Xiaoyan. Tetap pada aturan, tidak ada pengecualian, kata Xiaoyan dingin, lalu melambaikan tangan. Para ahli aliansi Yan menyeret mereka masuk ke dalam aula pil, meninggalkan jeritan dan tangisan pilu yang bergema di alun-alun. Suasana berubah menjadi hening dan menegangkan. Para alkemis yang hadir terdiam, berkeringat dingin. Tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata. Gu He, suara Xiaoyan tiba-tiba memecah keheningan. Gu He, kepala Balai Pil, segera membalas dengan hormat. Namun, suara Xiaoyan terdengar tegas dan tanpa kompromi. Kamu gagal mengendalikan Balai Pil, membiarkannya menjadi sarang masalah. Mulai sekarang, kamu diturunkan jabatan menjadi wakil kepala. Grandmaster Fama akan menggantikanmu. Gu He dan Fama terkejut, menyadari perubahan besar ini. Xiaoyan sekarang memegang kekuatan mutlak dan berani bertindak. Karena ada hukuman, tentu ada hadiah. Aliansi Yan memperoleh metode kuno untuk melatih jiwa alkemis agar bisa menembus tingkat ke-8. Semua alkemis tingkat 7 yang berkontribusi akan mendapatkannya. Yang lebih rendah dapat memperoleh bagian dari metode ini untuk memperkuat latihan jiwa mereka. Xiaoyan menjentikan jari, sebuah gulungan terbang ke tangan Fama dan Gu He yang tercengang. Para alkemis dan pengamat yang bukan anggota aliansi Yan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Melatih jiwa alkemis selama ini dianggap mustahil, tapi kini metode itu nyata dan diberikan secara resmi. Mata mereka membara penuh harapan. Sepertinya aku harus cari kesempatan bergabung dengan aliansi Yan, bisik beberapa orang. Fama dan Gu He memegang gulungan itu dengan tangan gemetar, tahu bahwa metode ini sudah lama hilang dan kini muncul kembali lewat Xiaoyan. Mereka gembira, tapi belum tahu ini baru sebagian kecil metode yang akan diberikan penuh jika kontribusi mereka besar di masa depan. Cailin menarik napas lega. Ia khawatir hukuman keras membuat anggota aliansi takut, tapi Xiaoyan berhasil menyeimbangkan ketegasan dan hadiah, menundukkan mereka semua. Bahkan Gu He menunjukkan rasa terima kasih tulus. Xiaoyan sudah jauh lebih dewasa dari dulu. Pikir Cailin, yakin Balai Pil akan berubah ke arah yang lebih baik. 2 hari kemudian,
Xiaoyan beristirahat di benteng kuning misterius setelah urusan balai pil selesai dan menyelesaikan pemurnian pil tingkat 8. Di ruangan beraroma harum, Cailin memandang Xiaoyan yang mengeluarkan pil First Star tingkat 8 untuk Xiao Xiao. Apakah pil ini cocok untuk Xiao Xiao? Kekuatan pil ini cukup besar. Tenang, efeknya lembut, tapi terus meningkatkan konstitusinya, menstabilkan dan menyempurnakan fondasi tubuhnya, jawab Xiaoyan dengan senyum. Cailin mengangguk dan menyaksikan dengan penuh kasih saat Xiaoyan memasukkan pil ke mulut Xiao Xiao yang penasaran. Pil itu berubah jadi cahaya lembut yang menyebar ke dalam tubuh Xiao Xiao dan berhenti di perut bawahnya. Matanya tertutup lelah. Itu adalah penyebaran awal kekuatan pil. Sekarang kita hanya tunggu dia bangun, kata Xiaoyan. Cailin mengusap tubuh kecil Xiao Xiao dengan lembut. Wajahnya penuh kasih ibu yang hangat. Xiaoyan yang memperhatikannya berkata pelan, "Kakak ingin mengadakan pernikahan sederhana antara kamu dan klan Xiao. Bagaimana menurutmu?" Tubuh Cailin gemetar mendengar itu. Wajahnya yang dingin berubah merah, memancarkan pesona memikat. Xiaoyan melangkah mendekat, memeluk pinggangnya yang ramping, dan mencium dengan lembut. Nafsu dan kehangatan memenuhi ruangan, menyatukan keduanya dalam keheningan penuh makna. Setelah perang sengit melawan sekte singa mendalam dan menyelesaikan masalah di balai pil, Xiaoyan menikmati masa damai yang jarang didapatnya. Aliansi Yan kini dikelola dengan baik oleh Cailin, Xiaoding, dan yang lain, membuat Xiaoyan bisa sedikit lepas tangan. Dia menikmati waktu bersama Xiao Xiao, anak kecilnya, merasakan kebahagiaan sebagai seorang ayah. Di sela waktu santainya, Xiaoyan membuka gulungan lubang cacing yang diberikan Yao Lao. Lubang cacing ini menghubungkan paviliun bintang jatuh ke benteng kuning misterius, sebuah lokasi penting di dekat Kekaisaran Jiama. Jalur ini memungkinkan aliansi Yan mengirim bantuan dan memperkuat posisi mereka dengan cepat. Dengan dukungan paviliun bintang jatuh, aliansi Yan akan mendominasi wilayah barat laut benua Douqi, dan waktu keberhasilan itu hanya tinggal menunggu. Xiaoyan juga mendapat kabar bahwa gerbang Xiao yang didirikan oleh saudara keduanya Xiaoli di wilayah Sudut Hitam sudah bergabung dengan aliansi Yan sejak beberapa tahun lalu. Bersama gerbang Pan yang didirikan Xiaoyan sendiri di Akademi Dalam, aliansi Yan telah meluas dengan signifikan. Ketiga faksi, aliansi Yan, gerbang Xiao, dan paviliun bintang jatuh akan menyatu menjadi kekuatan raksasa di 3 wilayah utama benua Douqi, menjanjikan potensi tak terbatas di masa depan. Di halaman aliansi Yan, ketiga saudara Xiao berkumpul dalam suasana tenang. Cailin sedang bermain dengan Xiao Xiao. Tawa riang gadis kecil itu mengisi udara. Melihat Cailin yang biasanya dingin berubah hangat saat bersama Xiao Xiao, Xiaoyan tersenyum. Perempuan itu, wakil kepala aliansi Yan, menunjukkan sisi lembut seorang ibu yang penuh kasih sayang. Sebuah pernikahan sederhana antara Xiaoyan dan Cailin digelar oleh Xiaoli dan Xiaoding. Meski tanpa kemegahan, upacara itu sakral, menandai ikatan keluarga yang semakin erat. Xiaoyan merasa bersalah, sekaligus berterima kasih atas dedikasi Cailin kepada klan dan aliansi Yan. Ketiga saudara kemudian berbagi cerita tentang pengalaman berat yang mereka jalani selama bertahun-tahun membangun aliansi Yan. Xiaoyan menuturkan bagaimana ia menghadapi berbagai bahaya dan kesulitan demi klan mereka dan menyelamatkan ayah mereka. Beban yang dipikulnya begitu besar, namun dia tetap tegar demi keluarga. Xiaoding mengakui betapa sulitnya perjalanan ini bagi Xiaoyan. Namun, Xiaoyan menanggapinya dengan rendah hati, mengatakan bahwa semua penderitaan kecil itu tak ada artinya jika bisa menyatukan kembali keluarga mereka. Pembicaraan beralih pada sejarah klan Xiao yang tersembunyi.
Xiaoyan mengungkapkan bahwa mereka adalah keturunan dari salah satu dari 8 klan kuno paling kuat di benua, meski garis keturunan mereka telah melemah. Hal itu menjelaskan mengapa Hall of Souls, faksi besar penuh rahasia, menargetkan mereka. Xiaoding bertanya tentang motif Hall of Souls yang tampak ingin menangkap semua keturunan klan Xiao, meski garis keturunan sudah lemah. Xiaoyan hanya bisa berspekulasi. Mungkin mereka ingin menggunakan klan mereka sebagai sandera untuk memaksa Xiaoyan menyerahkan Touche Ancient God Jade, artefak kuat yang sangat penting. Meski penasaran, Xiaoyan waspada. Hall of Souls jarang melakukan sesuatu tanpa alasan kuat. Kini fokusnya adalah memperkuat aliansi Yan agar tidak mudah dipermainkan faksi kuat seperti itu. Xiaoding menenangkan, mengatakan bahwa anggota klan Xiao yang tersebar di aliansi Yan sulit untuk ditangkap sekaligus oleh Hall of Souls. Dengan pertumbuhan aliansi Yan, mereka akan kembali berkumpul dan memperkuat diri. Xiaoyan kemudian memberikan gulungan teknik rahasia bernama 3 perubahan misterius api langit kepada Xiaoli. Gulungan ini berisi metode latihan dan tato klan kuno yang dapat meningkatkan kekuatan penggunanya walau garis keturunan mereka sudah lemah. Api yang dibutuhkan tidak harus api surgawi, cukup api binatang berkualitas rendah yang masih mudah didapat. Setelah memastikan semua sudah terencana, Xiaoyan mengumumkan rencananya untuk kembali ke Central Plains dalam 2 hari. Lubang cacing yang sudah dibangun memungkinkan perjalanan cepat antara aliansi Yan dan paviliun bintang jatuh. Ia mengajak kedua saudara untuk mengunjungi paviliun bintang jatuh jika ada waktu. Pameran dagang spasial yang akan segera dimulai menjadi alasan utama Xiaoyan bergegas. Di sana, ia berharap bisa mendapatkan api teratai pemurnian iblis yang sangat penting untuk meningkatkan kekuatan. Hanya dengan kekuatan itu, dia berani menghadapi faksi kuat seperti Hall of Souls dan menyelamatkan ayahnya. Cailin yang mendengar rencana itu bertanya apakah dia juga akan ikut ke paviliun bintang jatuh. Xiaoyan tersenyum dan mengiyakan, mengatakan bahwa ia ingin Cailin menemui Yao Lao, gurunya. Meski Cailin kesal karena takut pada Yao Lao, dia setuju demi anak mereka, Xiao Xiao. Xiaoyan ingin membawa Xiao Xiao ke tempat yang aman, sekaligus mengajarkannya berlatih. Ketiganya pun siap meninggalkan aliansi Yan. Dalam hati, Xiaoyan semakin yakin dan bersemangat. Api teratai pemurnian iblis yang telah lama dicarinya kini semakin dekat. Dan dengan kekuatan itu, jalan menuju kelas Dou Sheng dan kemenangan atas Hall of Souls terbuka lebar.